Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Warga desa Batu Bulan Kangin dihebohkan dengan mayat bayi yang dikubur di bawah pelinggi penunggun karang rumah kontrakan. Penyidik Kejaksaan Negeri Jembrana menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti kasus rokok ilegal alias tanpa pita cukai dari Bea Cukai Denpasar. Puluhan pemuda dari perwakilan Seket Runa-Truni atau STT di beberapa banjar di Desa Adat Kapal beradu keahlian dalam lomba ngelawar. Warga desa Batu Bulan Kangin terkejut dengan mayat bayi yang dikubur di bawah pelinggi penunggun karang di sebuah rumah kontrakan. Jasad bayi terbungkus plastik dalam kardus, lalu dikubur dengan kedalaman beberapa sentimeter. Bayi tersebut diduga hasil hubungan di luar nikah antara seorang asisten rumah tangga dengan pacarnya asal Lombok. Sang ibu diduga melahirkan tanpa bantuan tenaga medis di kamar mandi di tempatnya bekerja pada Sabtu pekan lalu saat majikannya pulang kampung ke Karangasem. 2 hari pasca melahirkan, ibu bayi dirujuk pacarnya ke sebuah rumah sakit. Dan dari penelusuran akhirnya terungkap kasus ini. Pada saat ditemukan sama pacarnya, katanya sudah lemas di sini setelah melahirkan. Keadaan saya tidak ada di sini. Kemudian dibujuk ceweknya itu oleh si cowok untuk diajak ke rumah sakit menggunakan GrabCar. Gitu. Jadi kita tahu bahwa dia menguburkan di sini setelah ditanya oleh bidan. Awalnya yang cewek berbelit-belit dibilang lahiran di Kuta, pokoknya nggak mau ngaku, sama seperti pas saya tanyakan apakah dia hamil atau tidak, dia nggak mau ngaku. Lahirnya di mana nih, Bu? Di sini katanya. Oh, lahir di rumah. Ya, akhirnya ngaku di sini lahiran. Makanya kan dikuburkan di sini. Dibantu oleh pacarnya. Karena mencemarkan wilayah desa, prajurit desa adat Batu yang memutuskan sanksi kepada tuan rumah berupa upacara Caru Eka Sata. Selanjutnya akan ditentukan lagi hari yang tepat untuk upacara yang lebih besar. Karena hari ini pas ada Piodal dari Desa di Adat Batuyang. Jadi langkah pertama atas petunjuk ide Begawanta, ide Perdana Tekaran, Batu akan melakukan Caru Eka Sata untuk menetralisir rumah ini dan pelemahan desa adat Batuyang. Nanti selanjutnya kami dari Balai Adat dan Perjuru akan parum di desa tentang apa denda yang dikenakan terhadap pemilik rumah atau yang bertanggung jawab terhadap rumah ini, nanti akan menyusul kami beritahukan. Karena di desa adat ini sudah nyemerin wewidangan di sana. Kepolisian mengamankan kedua pelaku dan saat ini masih dilakukan penyelidikan terkait penyebab kematian bayi serta peran masing-masing pelaku dalam peristiwa ini. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Penyidik Kejaksaan Negeri Jembrana menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti kasus rokok ilegal alias tanpa pita cukai dari Bea Cukai Denpasar. Kasus ini terungkap saat petugas menemukan mobil pickup di Banjar Mandar, Desa Cupel Negara yang membawa ribuan selop rokok ilegal. Tersangka Nur Hakim mengaku mengangkut rokok itu dari Jawa menuju Denpasar atas perintah seseorang bernama Hairul yang saat ini masih buron. Tersangka mengaku mendapat upah 5 juta rupiah dan sudah menerima sebagian di pelabuhan. Nah, tindak pidana adalah menjual atau membawa rokok tanpa label cukai. Nah, rokok yang ada ini kami pajang hanya sebagian. Jadi kejadiannya terjadi pada 3 Agustus 2025, di mana waktu itu tim dari unit 4 Tipikter Polres Jembrana mendapat informasi dari masyarakat kalau di Desa Cupel terdapat satu truk yang di dalamnya berisi rokok tanpa label. Kemudian tim ke sana, truk tersebut sudah ditutupi oleh tarpal dengan rapi. Setelah dibuka, ternyata di dalamnya berisi rokok.
Kasus rokok ilegal ini merugikan negara hingga 860 juta rupiah yang seharusnya diambil dari pungutan cukai, PPN hasil tembakau, dan pajak rokok. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Ada supir nih. Akhir-akhir ini, masyarakat di Karangasem mengeluhkan kondisi Puskesmas Karangasem 2 di Desa Seraya yang memprihatinkan. Meski banyak warga datang berobat, fasilitas di Puskesmas ini ternyata masih tidak memadai. Terlihat dari salah satu ruang rawat inap yang sangat memprihatinkan. Anggota Komisi 5 DPRD yang menyidak Puskesmas ini mendapati kasur pasien sudah tidak layak pakai karena sebagian sudah robek termasuk bantal. Anggota Dewan meminta agar kasur dan bantal ini seharusnya diganti. Tadi kondisi ruang rawat inapnya tuh kan bed sudah tidak layak lagi seperti apa? Iya, kayaknya sudah tidak layak itu. Nanti kita bicarakan nanti mungkin tahun depan biar bisa kita dianggarkan. Jadi, kalau untuk perlengkapan medisnya sejauh ini coba di itu dah masalah medisnya, ada kekurangan perawat, ada kekurangan dokter juga utamanya ini sama Pak Posnya. Bagi warga desa Seraya Barat, Seraya Tengah, dan Seraya Timur, terutama yang tinggal di perbukitan, Puskesmas Karangasem 2 merupakan satu-satunya fasilitas kesehatan yang dekat dengan permukiman. Kapasitas total untuk bed 10 rawat inap, 8 rawat inap umum, 2 rawat inap untuk ruang nipas pasca persalinan. Kondisinya saat ini seperti apa? Kalau dari kondisi fasilitas kami rasakan itu masih rusak ringan, kami masih upayakan untuk perbaikan-perbaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah diminta untuk membenahi Puskesmas ini karena merupakan satu-satunya fasilitas kesehatan di daerah ini. Terlihat dari warga yang tetap datang berobat meski kondisi Puskesmas memprihatinkan. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem.